Kemudian Rosa memutuskan untuk pergi tanpa diketahui oleh mereka bertiga. Jack! Kate mengatakan kalau wanita itu yang sudah membantu dirinya dan juga Sawyer untuk kabur. Dan mereka baru menyadari kalau Rosa tidak ada. Tapi mereka tidak begitu peduli, karena sekarang sudah menemukan Jack di kampung halaman The Others. Dan mereka cukup terkejut melihat Jack bersama dengan Henry. This is going to be more complicated than we thought. Setelah itu, Said mengatakan kemungkinan besar Jack tidak ingin diselamatkan, karena dirinya melihat Jack seperti sangat menikmati tempat barunya tersebut. Atau mungkin saja The Others sudah melakukan sesuatu kepadanya. Tapi John sangat yakin kalau Jack sudah melakukan perjanjian dengan The Others. Oleh karena itu, John berniat akan pergi malam hari untuk bertemu dengan Jack saat dirinya sedang sendirian. Dan jika Jack ingin diselamatkan, maka mereka akan menyelamatkannya. Singkat waktu, malam pun datang. Mereka melihat Jack sedang bersama dengan Juliet masuk ke dalam salah satu rumah. Kemudian John menyuruh kepada Kate untuk masuk sendirian lewat pintu samping. Sementara dirinya bersama dengan Said akan pergi melewati pintu belakang. Setelah masuk, Kate melihat Jack yang sedang bermain piano dengan sangat santuinya. Hi. Get out of here. Right now. Go. Tapi Jack menyuruh Kate untuk pergi dari sini karena dirinya sedang diawasi oleh kamera CCTV. Dan benar saja, The Other langsung datang untuk menangkap Kate. Dan ternyata Said sudah tertangkap lebih dulu, sedangkan si John berhasil selamat. Meskipun diancam, tapi Kate mengatakan kalau dirinya hanya berdua datang ke sini dengan tujuan untuk menyelamatkan Jack. Alex? John. Dan ternyata si John berhasil masuk ke kamar Henry. Ternyata tujuan si John datang ke sini bukan untuk mencari Jack, tapi ingin mencari kapal selam milik Henry. Tapi Henry mengatakan kalau dirinya tidak tahu apapun tentang kapal selam tersebut. Kemudian John menjelaskan kalau salah satu anak buah dari Henry, yaitu Mikhail, sudah menceritakan tentang kapal selam tersebut. Kemudian Alec datang dan si John langsung menjadikannya sandera. Tidak lama terdengar suara dari si Tom, dan John langsung membawa Alec untuk bersembunyi di dalam lemari. Di sini Tom mengatakan kalau dirinya berhasil menangkap Said dan juga Kate. Now. Okay. Setelah mereka pergi, si John meminta kepada Henry untuk menyuruh Alec mengambil tas miliknya yang dipegang oleh Said. Dengan senang hati, Alec pun akan mengambilkan tas tersebut. Dan ternyata Henry mengetahui kalau si John membawa bahan peledak C4 yang diambil dari stasiun The Plum. Dan Henry sangat yakin kalau si John akan menggunakannya untuk menghancurkan kapal selamnya. Sementara Kate berusaha untuk melepaskan diri. Tapi tiba-tiba si Tom datang bersama dengan Jack. Di sini Kate bertanya tentang kabar dari Jack dan orang-orang yang sudah ditangkap oleh The Others. Tentu saja Jack mengatakan kalau dirinya baik-baik saja, termasuk mereka semua. Dan Kate merasa aneh dengan tingkah Jack yang terlihat sangat berbeda. Tapi Jack langsung marah karena dirinya sudah melarang Kate untuk kembali. Kemudian Jack mengatakan kalau dirinya sudah membuat kesepakatan dengan mereka. Karena Henry sudah berjanji akan membawa Jack untuk kembali pulang ke kampung halamannya. Dan setelah itu Jack akan kembali untuk menyelamatkan Kate dan semua penumpang pesawat untuk keluar dari pulau ini. Jack, we need to go. I'll be right there. I wish that you hadn't. Sementara itu John mengatakan kalau dulu dirinya tidak bisa berjalan
dan hanya duduk di kursi roda seperti Henry saat ini. Tapi setelah berada di pulau ini, dirinya bisa kembali berjalan dengan normal. Dan hal itu membuat Henry sangat yakin tujuan dari si John berniat untuk menghancurkan kapal selam tersebut, agar mereka semua, termasuk si John, tidak bisa kembali pulang ke kampung halamannya masing-masing. Dan hal itu sangatlah mengedankan sekali, karena sudah jelas jika John kembali pulang, sudah bisa dipastikan kalau si John akan kembali menggunakan kursi roda. Afraid it'll go away, John. You got anything to eat? Sementara itu terlihat Said yang sedang diikat. Kemudian Alec datang hanya untuk mengambil tas milik si John. Dan Said mengetahui kalau gadis ini bernama Alec. Alec pun sempat heran kenapa Said bisa tahu namanya. You're Alex, aren't you? How do you know my name? Hey, Kenneth. Kemudian Said mengatakan karena Alec mirip seperti ibunya. Tentu saja Alex sangat terkejut karena yang dia tahu bahwa ibunya sudah lama meninggal. Because you look like your mother. Hey, Kenneth. My mother's dead. Sure, that's what they told you. Sementara Henry mencoba membujuk si John yang sedang baranghakan untuk tidak menghancurkan kapal selamnya. Sebagai gantinya, Henry akan memberitahu tentang kotak ajaib yang ada di pulau ini, di mana kotak tersebut bisa mengabulkan segala keinginan. Tapi John sangat tidak tertarik dengan kotak tersebut, karena bagi si John tinggal di pulau ini lebih dari cukup, daripada harus kembali menggunakan kursi roda. You're a hypocrite. You're in the wheelchair, and I'm not. Tidak lama Alec datang, dan si John langsung meminta kepada Alec untuk mengantarkannya ke tempat kapal selam tersebut. Dan Henry mencoba untuk menahan mereka dengan mengatakan kalau dirinya sudah membuat kesepakatan dengan Jack untuk mengeluarkannya dari pulau ini. Henry juga mengatakan kalau dirinya tidak bisa berkomunikasi lagi dengan dunia luar akibat adanya sebuah ledakan elektromagnetik yang membuat alat komunikasinya hancur. Dan jika kapal selam tersebut pergi, maka sudah bisa dipastikan tidak akan bisa kembali lagi ke pulau ini. Itu artinya, jika John menghancurkannya atau membiarkan kapal selam tersebut pergi, hasilnya akan sama saja, karena tidak akan ada yang bisa menemukan pulau ini. Tapi John tidak peduli sama sekali dan tetap akan pergi. Dan Alec langsung membawa si John menuju kapal selam tersebut. Submarine's down there. I'm sorry I had to involve you in this. Rosa yang melihat anaknya sudah tumbuh dewasa dan terlihat sangat cantik tentunya sangat senang. Tapi dirinya tidak berani untuk mendekati anaknya. Sedangkan si John mulai melakukan rencananya untuk menghancurkan kapal selam ini. Di tempat lain sebelum pergi menggunakan kapal selam, Jack meminta kepada Henry untuk membiarkan teman-temannya dan juga penumpang pesawat pergi menggunakan kapal selam tersebut. Dan tentu saja Henry mengizinkannya. Juliet pun berterima kasih kepada Henry karena sudah menepati janjinya. Sementara si John dengan santainya berjalan setelah memasangkan C4 pada kapal selam tersebut. Hey, hold it right there. I said get down. Ya, walaupun pada akhirnya si John berhasil tertangkap hingga tiba-tiba. I'm sorry, Jack. Sudah sangat jelas hal itu membuat Jack terlihat sangat kesal dengan si John yang bertindak seenaknya. Kemudian Henry datang dan menyuruh kepada Richard untuk melepaskan si John. Kemudian Henry langsung membawa si John untuk menunjukkan sesuatu kepadanya. Dan ternyata Henry mengetahui kalau dulu ayah dari si John berniat untuk membunuh si John dari atas apartemen. Phone's right over there, John.
Dan hal itulah yang membuat kakinya si John tidak bisa berjalan. Tapi untungnya si John masih hidup. Dan ya, itulah alasannya kenapa si John tidak ingin kembali pulang ke kampung halamannya. Karena dirinya merasa takut jika harus bertemu kembali dengan ayahnya. Oleh karena itu, Henry akan membantu si John untuk balas dendam kepada ayahnya. Dengan cara membawa langsung ayahnya ke pulau ini. Why? Are you ready to see? Dan ya, tanpa diduga, ternyata Henry sudah menangkap ayah si John. Itu artinya dari awal Henry sudah merencanakan ini semua. Dad? Film dibuka dengan Harley dan Sawyer yang sedang asik bermain ping-ping. Maksudnya pingpong. Di sini Sawyer terlihat kesal karena dirinya selalu kalah dan juga kalah. Tiba-tiba Nikita datang sambil oleng. Melihat hal itu, mereka berdua terlihat sangat panik. Dan Sawyer menyuruh kepada Harley untuk meminta bantuan. Dude. Nikki's dead. Tapi ya, apa mau dikata, Tuhan berkata lain. Nikita harus meninggal saat itu juga. Jelas saja hal itu membuat mereka semua terlihat sangat sedih sekaligus heran. Karena tidak ada luka sama sekali di badan Nikita. Dan semua beranggapan kalau Nikita keracunan makanan. Setelah itu mereka pergi ke hutan untuk mencari Paulo. Dan ternyata sama seperti Nikita. Mereka menemukan Paulo yang sudah dalam keadaan meninggal tanpa adanya luka sedikit pun. Dan ketika Jinso akan minum air di tas milik Paulo, Sawyer langsung mencegahnya. Karena bisa saja mereka berdua mati akibat keracunan air. Tapi Jinso mengatakan kalau kematian mereka berdua akibat ulah monster. Dan mereka pun langsung membawa Paulo ke pinggir pantai. Di sini Harley sangat setuju dengan Jinso kalau mereka berdua meninggal akibat diserang oleh monster. Tapi Sawyer tentu saja tidak yakin akan hal itu. Karena jika memang benar diserang oleh monster, sudah pasti mereka berdua mengalami luka di badannya. Setelah itu, mereka mulai mencari tahu penyebab kematian dari Nikita dan juga Paulo. Charlie sangat yakin kalau mereka berdua meninggal akibat sebuah virus. Tapi Harley juga sangat yakin kalau mereka berdua diserang oleh monster. Dan di sini Charlie menemukan koleksi serangga yang sangat berbahaya milik si R yang sudah meninggal. Dan Sawyer berhasil menemukan walkie-talkie di tas milik Nikita dan juga Paulo. Di sini Sawyer sangat yakin kalau mereka berdua sudah bekerja sama dengan The Others. Karena The Others selalu menggunakan alat ini untuk berkomunikasi jarak jauh. Setelah itu mereka menyimpulkan memang benar kalau Nikita dan Paulo meninggal ulah dari The Others. Tapi Harley tidak begitu yakin kalau The Other adalah pelakunya. Karena The Other tidak akan langsung membunuh mereka berdua. Kemudian Sawyer langsung pergi ke hutan untuk mencari sebuah petunjuk. Dan Harley lebih memilih untuk bertanya kepada Desmond yang bisa melihat masa depan. Di sini Desmond mengatakan tadi pagi sebelum Nikita meninggal, dirinya melihat Nikita dan juga Sawyer yang sedang bertengkar. Tapi Desmond sendiri tidak tahu apa masalahnya. Tapi yang jelas, tidak lama setelah itu Nikita langsung meninggal. Vincent! Dude! Kemudian Harley pun langsung menceritakan hal tersebut kepada Charlie dan juga Sunwa. Dan Harley beranggapan kalau Sawyer yang sudah membunuh mereka berdua. Tapi Sunwa tidak yakin akan hal itu, karena Sawyer bukanlah seorang pembunuh. Begitu juga dengan Charlie yang tidak yakin kalau Sawyer adalah pelakunya. Dan di sini dengan gede kawaninya, Charlie mulai berkata jujur kalau dulu yang sudah menyerang Sunwa saat bercocok tanam adalah dirinya, bukan The Others. Dan Charlie sendiri tidak berniat untuk menyakiti Sunwa. Jelas saja hal itu membuat Sunwa langsung marah. It was me who took you, not the others. I'm sorry. Setelah itu Sawyer lalu datang.
dan Harley langsung saja meminta agar Sawyer memberikan pistolnya. Karena sebelum Nikita meninggal, Desmond melihat Sawyer dan Nikita sedang bertengkar tadi pagi, dan Harley menuduh Sawyer yang sudah membunuhnya. Tapi tentu saja Sawyer bukanlah pelakunya. Karena tadi pagi Nikita ingin meminjam pistol miliknya, tapi tentu saja Sawyer tidak memberikannya. Kemudian Sawyer mengatakan kalau dirinya melihat sebuah tanah yang baru saja digali, dan kuku dari Nikita terdapat kotoran tanah yang masih menempel. Kemudian Sawyer langsung melemparkan sesuatu kepada Sunwa. Go ahead, take them. Because whatever happened to those two, I had nothing to do with it. Dan ya, sudah bisa dipastikan kalau Sawyer bukanlah pelakunya. Cerita flashback 12 jam yang lalu sebelum Nikita meninggal. Di sini terlihat Nikita yang sangat sedih karena tidak bisa menemukan tas miliknya yang isinya terdapat berlian. Kemudian Paulo datang dan mencoba untuk menghibur Nikita. Tapi setelah Paulo pergi, Nikita menemukan sesuatu yang membuatnya langsung meminjam pistol kepada Sawyer. Give me a gun. I got a better idea, son. Thanks for nothing. And who the hell are you? Dan di sini Sunwa sudah tahu kalau Sawyer bekerja sama dengan Charlie untuk menculiknya saat sedang bercocok tanam. Tapi Sunwa tidak akan mengatakan masalah tersebut kepada Jinso. Karena yang berlalu biarlah berlalu. Kemudian Sunwa memberikan berlian tersebut kepada Sawyer dan tidak lupa memberikan hadiah kepadanya. Setelah itu mereka langsung menguburkan Nikita dan juga Paulo. But I know there are good parts to you too. Goodbye. Wait. Rest in peace, Nicky and Paolo. Scene kembali sebelum mereka berdua meninggal. Di sini Nikita membawa Paulo ke hutan dan langsung saja mengatakan di mana berliannya. Karena dirinya menemukan permen milik Paulo yang terjatuh tadi pagi. Dan permen ini ada di dalam tas bersama dengan berlian tersebut. Jelas saja Nikita sangat marah dan langsung saja melemparkan laba-laba beracun kepada Paulo. Dan ya, tidak butuh waktu lama, Paulo mulai merasakan efek racun tersebut. Tapi racun tersebut tidak akan membuat Paulo langsung meninggal, tapi akan membuat detak jantungnya melemah selama 8 jam. Kemudian Nikita langsung mencari berlian tersebut. Emang dan si Nikita. In the shoe, maybe? I think I know where. Son of a bitch. Sorry. Dan ya, karma is real. Laba-laba yang sama langsung menggigit kakinya. Jelas saja hal itu membuat Nikita sangat panik dan langsung saja menguburkan berlian tersebut. You okay? Dan ya, sekarang sudah terbongkar penyebab kematian mereka berdua. Itu karena keserakahan dari Nikita yang lebih memilih berlian dibanding pacarnya. Tapi tiba-tiba dan ya, tentu saja hal itu membuat Kate langsung tidak sadarkan diri. Tapi ketika terbangun, Kate sudah ada di dalam hutan dengan tangannya diborgol bersama dengan Juliet. Tentu saja hal itu membuat Kate sangat kaget. Kemudian Kate berniat untuk mengambil sebuah pisau dari dalam saku Juliet hingga akhirnya
Di sini Juliet bertanya kenapa dirinya bisa ada di dalam hutan bersama dengan Kate. Tapi tentu saja Kate tidak tahu apapun. Tapi yang jelas sebelum ini semua terjadi, John datang kepada Kate hanya untuk mengucapkan selamat tinggal. Setelah itu Kate melihat The Other yang sedang berkemas untuk pergi ke suatu tempat. Singkat waktu, malam pun datang. Di sini Kate berniat untuk kembali menyelamatkan Jack. Tapi Juliet tidak setuju akan hal itu. Karena sebelumnya Kate sudah mengagalkan Jack untuk bisa keluar dari pulau ini. Dan jika Kate memaksa untuk kembali, tentu saja Jack akan marah hingga akhirnya. Kemudian Kate meminta maaf karena dirinya tidak bermaksud untuk menyakiti Juliet hingga tiba-tiba. What the hell is that? Get up! You dislocated my shoe! Here, come on! Get it! What the hell? Shh! Dan ya, untung saja makhluk tersebut tidak menyerang mereka berdua. Tapi ternyata selama Juliet tinggal di pulau ini, dirinya tidak pernah melihat ataupun mendengar suara dari makhluk tersebut. Dan di sini Juliet mengalami cedera pada bahunya akibat duel bersama dengan Kate, dan meminta kepada Kate untuk mengembalikan bahunya pada posisinya. Singkat waktu, pagi pun datang. Terlihat Desmond dan Sawyer yang sedang berburu babi hutan. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan dan akan tetap untuk menyelamatkan Jack. Tapi dalam perjalanan tiba-tiba saja tapi apesnya mereka malah terjatuh ke dalam lumpur. Dan bukan hanya itu saja, di depan mereka terdapat pagar sonar yang tidak mungkin untuk dilewati. Dan kampretnya, ternyata dari tadi Juliet menyimpan kunci borgolnya. Tentu saja hal itu membuat Kate merasa heran. Dan bukan hanya itu saja, ternyata Juliet juga bisa mematikan pagar sonar tersebut. Hey, come on! Dan ya, untuk yang kedua kalinya, mereka berdua berhasil selamat. Sementara di pinggir pantai, mereka terlihat sangat bahagia sambil menikmati makanan. Sementara mereka sudah sampai di tempat tujuan. Di sini Juliet akan pergi untuk melepaskan Said, sementara Kate akan pergi menyelamatkan Jack. Ketika masuk, Kate langsung terkejut melihat Jack sudah dalam keadaan tidak sadarkan diri. Kemudian mereka pun langsung pergi untuk kembali ke camp. Dan Juliet juga berhasil melepaskan Said. Jack. Said, I've checked all the houses. head out while we still got light. Dan ternyata Jack akan membawa Juliet ke camp mereka. She's not coming with us. Yes, she is. Why? Because they left her behind too. This is a good place to make camp. Dan mereka memutuskan untuk membuat tenda di dekat sungai. Kemudian Jack dan Kate pergi untuk mencari kayu bakar. Di sini Said bertanya kepada Juliet, tujuan dari The Other menculik teman-temannya.
Dan juga Said ingin tahu siapa Juliet sebenarnya. Belum juga menjawabnya, Jack keburu datang dan menyuruh kepada Said untuk meninggalkan Juliet sendirian. Karena sekarang Juliet belum siap untuk menjawab pertanyaan dari Said. Sooner or later, she'll answer my question. She's under my protection. Singkat waktu besok harinya, terlihat Claire yang sedang sakit dan meminta obat kepada mereka. Kemudian Sawyer langsung pergi untuk mengambil obatnya, tapi tiba-tiba... Son of a bitch. Jack. Dan ya, hal itu membuat mereka terlihat sangat senang. Karena akhirnya Jack bisa kembali dengan selamat. Tapi di sini Sawyer yang melihat Juliet ada di hadapannya terlihat sangat tidak suka. The hell is she doing here? Setelah itu terlihat Juliet yang sedang duduk sendirian. Tidak lama Harley datang. That's when you guys that came over here. Ethan? You buried him over there. Singkat waktu malam pun datang. Di sini mereka semua sedang membahas tentang Juliet. Sebagian dari mereka menyuruh kepada Said untuk menyiksa Juliet. Tapi tentu saja Said menolaknya. Karena dirinya tidak ingin melakukan perbuatan yang membuat orang lain merasa tersiksa, meskipun itu adalah The Others. Tapi walaupun Said akan melakukannya, tentu saja Jack tidak akan tinggal diam. Karena dirinya tidak akan membiarkan siapapun menyakiti Juliet. Tapi tiba-tiba Claire langsung pingsan. Dan hal itu membuat mereka semua terlihat panik. Tapi untung saja sekarang sudah ada Jack yang akan menolongnya. What happened to her? He said, what do you care? Kemudian Juliet meminta kepada Kate untuk memanggil Jack. Karena ini masalah penyakit dari Claire yang sepertinya bukanlah penyakit biasa. Di sini Juliet mengatakan, setiap wanita yang melahirkan di pulau ini sudah bisa dipastikan akan langsung meninggal. Tapi beda halnya dengan Claire. Karena pada saat Claire diculik oleh The Others, si Ethan sudah menyuntikkan obat kepada Claire, di mana obat tersebut tidak akan membuat Claire langsung meninggal setelah melahirkan. Itu artinya tujuan dari The Others menculik Claire bukan untuk menyakitinya, tapi untuk menyelamatkan Claire agar tidak bernasib sama dengan yang lainnya. Dan Juliet akan mengambil obat tersebut karena Ethan sudah menyimpannya di dekat goa. Singkat waktu besok harinya, Juliet langsung pergi untuk mengambil obat tersebut. Step away from the case. Dan ya, ternyata mereka berdua mengikuti Juliet karena belum percaya kepadanya. Tapi di sini Juliet mengatakan kalau dulu Said adalah seorang penyiksa, sementara Sawyer adalah seorang penipu dan pernah membunuh. Dan Juliet menyuruh kepada mereka berdua untuk melakukan perbuatan baik, seperti Juliet sekarang ini yang berubah untuk melakukan kebaikan. Setelah itu Juliet langsung pergi ke pantai dan menyerahkan obat tersebut kepada Jack. You trust me? Yeah. Just a couple minutes here, okay? Kemudian Juliet langsung menyuntikkan obat tersebut kepada Claire. Tidak lama setelah itu akhirnya Claire pun terlihat sudah sembuh. What happened? Kemudian Jack langsung bertemu dengan Juliet untuk mengatakan kalau Claire sudah sembuh. Dan ternyata alasan Juliet ingin keluar dari pulau ini karena dirinya ingin melihat kakaknya yang sedang sakit. Setelah itu Juliet mulai membuat sebuah tenda untuk tempat tinggalnya. Dan kampretnya, ternyata semua ini sudah direncanakan oleh Henry. Dan hal itu sangatlah membagongkan sekali.
I drag Austin out into the jungle. Let's go over it again. I know what to do. They'll take me back to the beach. See you in a week. Singkat waktu besok harinya, terlihat mereka yang sedang ada di dalam hutan. Dan di sini Charlie terus saja ngabacot hingga tiba-tiba. The hell? That's how you told me. I'm sorry, man. Dan ya, ternyata itu semua adalah penglihatan dari Desmond yang melihat Charlie akan meninggal. Tentu saja hal itu membuat Desmond merasa khawatir, karena apa yang dilihatnya tentu saja akan jadi kenyataan. Dan untuk mencegahnya, Desmond langsung bertemu dengan Harley, dan menanyakan tentang sebuah kabel yang Harley temukan di pinggir pantai. Setelah itu mereka langsung bertemu dengan Jin-soo, karena Jin-soo ada dalam penglihatannya. Dan Harley pun langsung mengajak Jin-soo untuk pergi berkemah. Sementara Desmond mengajak Charlie, karena akan ada seseorang yang datang ke pulau ini menggunakan sebuah parasut. Dan Desmond berniat untuk menolongnya. Can I bring my guitar? Absolutely. Setelah itu mereka pun langsung berangkat. This is it. Dan ya, kejadian ini sama persis yang ada di penglihatan Desmond. Kemudian Desmond memutuskan untuk membuat tenda di tempat ini, karena sebentar lagi akan gelap. Singkat waktu, malam pun datang. Mereka bertiga sedang serius mendengarkan cerita dari Jin-soo. Ya, meskipun mereka tidak paham, tapi Jin-soo berhasil membuat Harley terkejut. 정마세요, 소녀 아가씨. 이만 내 갈고리 소년이 아직도 밖에 있다! Sementara Desmond lebih memilih untuk sendiri sambil melihat foto pacarnya. Kemudian Charlie memberikan sekaleng intisari kepada Desmond dan bertanya tentang wanita yang ada di foto tersebut. Tidak lama mereka mendengar suara dari atas langit yang membuat Desmond merasa khawatir. Is that a helicopter? Rescue. No. Look. Dan ya, melihat hal tersebut, Desmond berniat akan pergi untuk melihatnya. Tapi Charlie tidak setuju karena masuk ke dalam hutan di malam hari sangatlah berbahaya. Kemudian Desmond mengatakan kalau ada seorang wanita yang jatuh menggunakan sebuah parasut dan kita harus segera menolongnya. Tapi Charlie kekeh tidak akan pergi dan lebih memilih untuk menunggu karena 2 jam lagi matahari akan terbit. We'll leave our first light then. Together. Singkat waktu, pagi pun datang. Mereka langsung berangkat untuk menyelamatkan wanita tersebut. Seriously, I'm gonna have a coronary. Look at this. 이건 도대체 어디서? Kemudian Harley memutuskan untuk istirahat. Di sini Desmond melihat sebuah tas di atas pohon dan langsung mengambilnya. Di dalam tas tersebut mereka menemukan walkie-talkie milik perempuan yang jatuh. Dan Desmond langsung terkejut ketika melihat foto yang sama dengan miliknya ada di dalam buku tersebut. Dan Charlie mengira kalau wanita yang jatuh adalah Penny. Tapi di sini Desmond tidak yakin kalau wanita tersebut adalah pacarnya. Meskipun di dalam hatinya, Desmond merasa kalau wanita itu adalah pacarnya. Your girl. Penny. Earlier, I hoped it. Tidak lama hujan pun turun. Who's Penny? Flash is pathetic.
Dan hal ini sama seperti yang ada di dalam penglihatan Desmond. Dan di sini Desmond melihat sebuah anak panah yang akan membuat Charlie meninggal hingga akhirnya. Ballet flippers. Charlie, stop! Dude. Setelah itu mereka kembali melanjutkan perjalanan. Tidak lama setelah itu mereka mendengar suara dari Jinso. 빨리 와! 찾았어! 우리 하는 말 들려요? Hey! Dan ya, akhirnya mereka berhasil menemukan wanita tersebut yang sedang tergantung di atas pohon. I'm sorry. Dude, she's not moving. Kemudian Desmond langsung naik untuk menolongnya. Yeah. Is that so? Hi. And how do you know so much about monks? Penny. She's alive. Sorry, Penny. Sorry. Dan ya, ternyata wanita ini bukanlah Penny. Desmond. Dan ternyata wanita ini bernama Naomi. Tapi anehnya Desmond tidak kenal dengannya, bahkan tidak pernah bertemu sama sekali. Sementara Naomi sendiri kenal dengan Desmond. She's trying to talk. We should get her some water. Dan di sini Naomi berbicara menggunakan bahasa Spanyol. Tapi untung saja Harley sedikit paham dan mengatakan kalau wanita ini sedang sekarat. Oh, the branch. She must have hit it on the way down. Dan ternyata benar saja, Naomi tertusuk oleh ranting pohon. Desmond pun langsung menyuruh Harley untuk mengambil kotak P3K di dalam tasnya. Sementara Charlie berniat untuk memanggil Jack. Tapi Desmond melarangnya karena akan membutuhkan waktu yang lama hingga tiba-tiba. Oops. Emang kampret si Harley. Tidak lama mereka mendengar suara dari ranting pohon. Dan ya, emang edan, ternyata Mikhail masih hidup. Karena takut kembali tertangkap, Mikhail pun langsung pergi. Tapi Jinso dengan spontan langsung mengejarnya. Hingga akhirnya Jinso berhasil mengalahkan Mikhail dan langsung membawanya. I said, who are you? He's the guy who shot Saeed. Allah killed that guy with the electro fence thingy. That's a flare gun. And how do you think it'll feel? Di sini mereka sangat khawatir dengan kondisi Naomi yang semakin parah. Tapi untung saja ternyata Mikhail bisa bahasa Spanyol. Dan di sini Mikhail berniat untuk menolong Naomi. Karena ranting tersebut menusuk di paru-parunya yang membuat Naomi mengalami pendarahan. Tapi jika berhasil menyelamatkannya, Mikhail ingin dirinya dilepaskan. Singkat waktu, malam pun datang. Quiet. Don't move. Di sini Juliet berniat ingin menolong Sunwa dan juga bayinya. You and me. Nobody else. Have to come with me right now. Kemudian Juliet langsung membawa Sunwa ke tempat medis milik Dharma untuk memastikan apakah Sunwa hamil di pulau ini atau tidak. Karena jika memang benar Sunwa hamil di pulau ini, maka Sunwa akan meninggal. Sementara itu mereka sepakat akan melepaskan Mikhail jika berhasil menyelamatkan Naomi. Dengan pengalaman yang Mikhail miliki, dia pun langsung saja
Dan ternyata Naomi datang ke pulau ini tidaklah sendirian, tapi Mikhail malah berbohong kepada Desmond. Sementara mereka berdua sudah sampai di tempat tujuan, tapi Sunwa merasa heran kenapa Juliet ingin menolongnya. Why are you doing this? Once upon a time, I've lost. And I came here, patience, in the last 3 years. Kemudian Juliet membawa Sunwa ke ruangan rahasia. Why is this room hidden? It's where we brought the women to die. Di tempat lain, setelah berhasil menyelamatkan Naomi, Mikhail ingin Desmond menepati janjinya dengan membiarkannya pergi. Are you kidding? He's one of them. So what would you have me do, Charlie? Tapi setelah Mikhail pergi, Jinso baru menyadari kalau teleponnya sudah menghilang dan langsung saja mengejar Mikhail. Di sini Charlie tidak setuju kalau Desmond melepaskan Mikhail begitu saja, karena bagaimanapun juga Mikhail adalah bagian dari The Others. Tapi mau bagaimana lagi, janji adalah janji, dan Desmond harus menepati janjinya dengan membiarkan Mikhail pergi. Sementara itu Juliet mulai memeriksa kandungan dari Sunwa, dan hal itu membuat Sunwa terlihat sangat senang, meskipun belum tahu apakah bayinya perempuan atau laki-laki. Dan ternyata Sunwa hamil di pulau ini. Itu artinya besar kemungkinan Sunwa akan meninggal setelah melahirkan. Tentu saja hal itu membuat perasaan Sunwa campur aduk. Tapi Juliet berjanji akan berusaha untuk membantu Sunwa. Setelah itu mereka lalu pergi untuk kembali ke camp. Tapi Juliet kembali masuk ke dalam untuk memastikan tidak ada yang tertinggal dan menyuruh kepada Sunwa untuk menunggunya. Dan ternyata Juliet memberi kabar kepada Henry kalau Sunwa sedang hamil. Sementara itu, mereka sedang membuat sebuah tandu untuk membawa Naomi ke camp. Dan di sini Naomi mengatakan sesuatu yang membuat Harley dan mungkin saja kita semua akan terkejut, karena ternyata A-15. Yeah. Oh, that's not possible. A-15, they found the plane. There were no survivors. They were all dead. What? scene flashback 8 hari sebelumnya, ketika John bertemu dengan ayahnya yang bernama Cooper. Di sini Henry menyuruh kepada si John untuk berhati-hati, karena meskipun diikat si Cooper masih berbahaya. Singkatnya 3 hari kemudian, mereka mendirikan sebuah tenda. Di sini juga ada Libby yang terlihat sangat bahagia selama bersama dengan The Others. Kemudian terlihat Henry yang sedang memutar rekaman dari Juliet. Tidak lama John datang dan bertanya kepada Henry sedang apa. Henry pun mengatakan kalau dirinya sedang mendengarkan suara dari Juliet yang mengabarkan tentang Sunwa. Dan di sini Henry ingin si John segera menghabisi ayahnya. Setelah itu Henry akan menunjukkan sesuatu kepada si John. Singkat waktu, malam pun datang. Wake up, John. It's time. Di sini Henry meminta kepada si John untuk ikut dengannya, karena sudah waktunya untuk menghabisi ayahnya. He's feeling is because he is a spineless. Shut up! You're kidding me, right? Tapi di sini si John terlihat ragu untuk melakukannya. Sementara Henry terus menghasut si John untuk segera melakukannya hingga akhirnya. Let go of him, John. Dan ya, hal itu membuat Henry sangat kecewa. Karena tujuan dari Henry melakukan ini semua untuk merekrut si John menjadi bagian dari The Others. Tapi apalah daya, si John masih memiliki perasaan dan tidak sanggup untuk menghabisi ayahnya sendiri. Di sini si John melihat ayahnya dari kejauhan. Tidak lama Richard datang, dan ternyata si Richard ini dulunya adalah pemimpin dari The Others. Tapi karena masa jabatannya sudah habis, dia pun diganti oleh Henry.
Kemudian Richard mengatakan alasan Henry menyuruh John untuk menghabisi ayahnya sendiri hanya untuk mempermalukan si John di hadapan semua orang. Karena mereka sudah tahu kalau si John adalah orang yang sangat spesial karena memiliki kelebihan yang diberikan oleh pulau ini kepadanya. Dan hal itu membuat Henry sangat kesal karena pulau ini lebih memilih si John daripada dirinya yang sudah lama tinggal di pulau ini. Dan ternyata Richard yang memberikan dokumen milik Sawyer kepada si John. Bukan hanya itu saja, Richard juga menyarankan agar yang membunuh ayah si John adalah Sawyer. Singkat waktu besok harinya, mereka semua sedang bersiap-siap untuk pergi. Dan Henry akan meninggalkan John bersama dengan ayahnya. Kecuali si John menghabisi dan membawa mayat ayahnya. Itu pun kalau si John ingin ikut bersama dengan Henry. Singkat waktu malam pun datang. Ketika Sawyer akan buang air kecil, tiba-tiba saja Hello, James. dan ya, ternyata itu adalah si John. Tapi di sini Sawyer beranggapan kalau si John sudah bergabung dengan The Others. Itu karena kelakuan dari si John yang sudah menghancurkan kapal selam. Tapi di sini John mengatakan tujuan dirinya bergabung dengan The Others hanya untuk menculik Henry. Dan sekarang si John berhasil menangkapnya. Oleh karena itu John ingin Sawyer yang menghabisi Henry untuk melakukan balas dendam. Tapi ternyata Sawyer menolaknya karena dirinya bukanlah seorang pembunuh. Kemudian John langsung mengatakan kalau dirinya sudah tahu bahwa Sawyer pernah menghabisi seseorang. Karena mereka yaitu The Other memiliki dokumen dari Sawyer. Jelas saja hal itu membuat Sawyer langsung terdiam. Please don't tell anyone that I was here. Damn it! Wait up! You should have put some shoes on. Dan ya, ujung-ujungnya Sawyer langsung ikut bersama dengan si John. Tapi tiba-tiba He's gonna follow you through the jungle. James, please. di sini Sawyer tidak akan menghabisi Henry, tapi akan membawanya ke camp. Sementara di pinggir pantai, Charlie menyarankan agar Jack mengetahui tentang Naomi. Karena sekarang ini, Naomi sedang butuh perawatan pada lukanya. Tapi Desmond sangat tidak setuju akan hal itu. Karena Jack sendiri berteman dengan The Others. Dan hal itu sangatlah berbahaya untuk Naomi. Kemudian Harley menyarankan untuk memberitahu Said saja. Dan mereka pun sepakat akan hal itu. My name's Saeed Jarrah. I understand your helicopter crashed onto the island. Di sini Naomi mengatakan kalau helikopter miliknya jatuh di pulau ini. Tapi Naomi sangat terkejut ketika mengetahui kalau penumpang pesawat Oceanic Air masih hidup. Karena yang Naomi tahu pesawat tersebut sudah berhasil ditemukan di pantai Bali. Dan semua penumpangnya tidak ada yang selamat alias meninggal. They found the entire plane off the coast of Bali. Did you mean the partial wreckage? No, bodies were all there. Obviously we're not dead. Obviously. Sementara itu mereka sudah sampai di tempat tujuan. Dan ternyata si John menyembunyikan Henry di dalam kapal Black Rock. Dan Sawyer sempat percaya kalau yang diculik oleh si John adalah Henry. Ain't killing him, look. Who the hell are you? Tapi ya, kenyataannya orang tersebut bukanlah Henry, melainkan ayah dari si John sendiri. Tapi ternyata tidak lama Rosa datang hanya untuk mengambil dinamit. Right over there. Di sini Cooper mengatakan kalau pria botak tersebut adalah anaknya. Dan Cooper sangat heran kenapa anaknya bisa berjalan kembali. Tapi di sini tanpa disengaja Cooper mengatakan tentang masa lalunya yang pernah menipu seseorang. What's your name? Seward. Anthony Cooper. Tom Sawyer. Lewis Jackson. Dan ya, ternyata hal itu membuat Sawyer sangat marah. Karena ternyata orang yang sudah menipu ibunya adalah si Cooper hingga akhirnya
Mary. Jasper, Alabama. You wanna go? You wanna go to hell? Thank you. Sebelum Sawyer pergi, John mengatakan untuk tidak percaya kepada Juliet. Karena Juliet adalah seorang mata-mata, Henry sengaja mengirimnya untuk mencari tahu siapa saja wanita yang sedang hamil. Tapi Sawyer merasa ragu kalau mereka akan percaya kepadanya bahwa Juliet adalah seorang mata-mata. Kemudian John langsung memberikan rekaman suara dari band bersama dengan Juliet, karena dirinya tidak akan pernah kembali lagi ke pinggir pantai dan lebih memilih untuk berkelana seorang diri. Sementara itu, Henry baru menyadari kalau alat perekam miliknya sudah hilang. Tapi tidak lama si John datang sambil membawa mayat ayahnya. Kemudian John menagih janji dari Henry yang akan membawanya untuk melihat sesuatu. Dan ternyata selama ini mereka semua bertanggung jawab pada seseorang. Dengan kata lain, mereka memiliki pemimpin yang lebih tinggi daripada Henry, yang bernama Jacob. Dan si John ingin Henry membawanya ke tempat Jacob. Tapi ternyata Henry menolak untuk mengantarkan si John. Oleh karena itu, si John akan pergi bersama dengan Richard. Tapi Henry langsung mencegahnya dengan alasan bahwa Richard tidak bisa bicara dengan Jacob. Tapi John mengetahui kalau Henry sudah berbohong kepadanya. Sementara di pantai, terlihat Sawyer yang sedang memperhatikan mereka semua. Kemudian Sawyer langsung memanggil Said dan menjelaskan semuanya. What happened to you? I was with Locke. What does matter is this. Setelah itu mereka langsung mencari Juliet, tapi tidak ada di dalam tendanya. Kemudian Kate datang dan mengatakan kalau dirinya melihat Juliet dan juga Jack yang sedang pergi jalan-jalan. Tapi kampretnya, Kate juga malah mengatakan tentang Naomi kepada Jack dan juga Juliet. Dan jelas saja hal itu membuat Said merasa kecewa. Where is Ben? Where is he? Sementara itu Mikhail datang dan Henry mengira kalau Mikhail sudah meninggal. Tapi di sini Mikhail terlihat tidak suka melihat si John ada di tempat ini. Kemudian Mikhail mengatakan kalau dirinya bertemu dengan Desmond dan juga yang lainnya. Mereka baru saja menemukan seorang wanita yang terluka karena jatuh dari helikopter. Dan wanita ini juga memiliki sebuah telepon yang sangat canggih. Tapi sayang helikopternya malah terjatuh ke dalam air. Oleh karena itu, Henry berniat akan pergi ke camp mereka untuk bertemu dengan wanita tersebut, yaitu Naomi. Tapi si John langsung mencegahnya, karena Henry sudah berjanji akan mengantarkannya ke tempat Jacob. Tapi anehnya mereka yang mendengar nama Jacob langsung terdiam. Hal itu juga membuat Mikhail merasa kesal hingga akhirnya. Richard? Tom? So when do we leave? Dan ya, sekali lagi, mereka yang melihat duel tersebut hanya bisa diam saja. Setelah itu mereka pun langsung pergi berangkat ke tempat Jacob. Singkat waktu, malam pun datang. John? Di sini mereka semua cukup terkejut kalau Juliet adalah seorang mata-mata. Tidak sedikit dari mereka yang merasa yakin kalau Jack sudah bekerja sama dengan The Others. Tapi Sunwa tidak setuju akan hal itu.
karena Jack tidak akan mungkin tega menyakiti kita semua. Kemudian Sawyer langsung saja memutar rekaman tersebut. Tiba-tiba Juliet datang bersama dengan Jack. Tapi di sini Juliet tidak merasa takut sedikit pun, dan justru menyuruh kepada Sawyer untuk kembali memutarnya lagi. Juliet, it's Ben. We won't have time to run Austin's sample. Sending 3 teams to extract Quan the night after tomorrow. Good luck. Dan ternyata sebelumnya Juliet sudah mengatakan rencana dari Henry kepada Jack, yang menyuruh Juliet untuk membawa Sunwa. Dan Jack sengaja tidak mengatakannya kepada mereka semua, karena dirinya belum tahu harus melakukan apa. Sementara di dalam hutan, akhirnya mereka sudah sampai di rumah Jacob, dan menyuruh kepada si John untuk menyiapkan mentalnya, karena setelah masuk tidak ada jalan untuk kembali. Jacob, we're coming in now. Jacob. Di sini John merasa heran karena rumah ini tidak ada siapapun. Apalagi si John langsung terkejut ketika melihat Henry sedang bicara pada kursi. Jacob, this is John. I told you he wouldn't. You can't see him? See who? Jacob. Jelas saja hal itu membuat si John terlihat kesal, karena merasa sudah dipermainkan oleh Henry, dan memutuskan untuk pergi. Tapi tiba-tiba, Help me. That's enough! You've had your fun! dan ya, untung saja si John berhasil keluar dengan selamat, disusul dengan Henry. Singkat waktu, pagi pun datang. Di sini Henry ingin menunjukkan sesuatu kepada si John, yang pastinya akan sangat mengedankan sekali. This is where I came from, John. These are my people. The Dharma Initiative. Dan ya, karena ternyata dulunya Henry dan juga ayahnya adalah anggota dari Dharma. Tapi Henry kecil merasa tidak bahagia hidup bersama dengan ayahnya, karena ayahnya selalu menyalahkan Henry atas kematian istrinya atau ibu Henry. Dan pada saat itu Henry kecil tidak sengaja bertemu dengan Richard, yang ternyata si Richard ini adalah penduduk asli dari pulau ini. Dan ternyata memang benar kalau Dharma dan juga The Other sering berperang. Nah, di sini Henry yang tidak suka kepada Dharma dan juga ayahnya ingin ikut atau bergabung dengan Richard. Tapi Richard menolaknya karena pada saat itu Henry masih kecil. Nah, setelah Henry tumbuh dewasa, dirinya diajak oleh ayahnya untuk pergi jalan-jalan. Dan di sini Henry langsung melancarkan aksinya dengan membunuh ayahnya menggunakan sebuah virus. Goodbye, Dad. Bukan hanya ayahnya saja, mereka juga menghabisi semua anggota dari Dharma, termasuk anak kecil. Tentu saja ini semua adalah rencana dari Henry dan juga Richard. Dan ya, mendengar hal itu membuat si John sangat marah dan langsung saja kemudian Henry mengatakan kepada anak buahnya untuk bersiap-siap, karena malam ini sudah saatnya untuk pergi ke camp mereka untuk menangkap para wanita yang sedang hamil. Tapi Richard sempat menolaknya karena harusnya misi ini dilakukan besok malam, dengan alasan karena Juliet belum siap. Tapi Henry tidak peduli sama sekali, bahkan menyuruh kepada anak buahnya untuk membunuh siapa saja yang mencoba untuk menghalanginya.
Alec yang mendengarnya langsung pergi untuk bertemu dengan pacarnya, yaitu si Carl. Di sini Alec menjelaskan semuanya kepada si Carl dan menyuruhnya untuk segera pergi bertemu dengan Jake. Awalnya si Carl tidak ingin pergi karena takut ketahuan oleh Henry. Tapi karena Kate dan Sawyer sudah menyelamatkan hidupnya, dia pun langsung pergi lewat jalur laut. Now go. Sementara itu mereka sedang melakukan perjalanan untuk bertemu dengan Rosa. Tapi di sini lagi-lagi Desmond kembali bisa merasakan kematian dari Charlie. Tapi belum saatnya Desmond untuk mengatakannya kepada Charlie. Singkatnya mereka sudah sampai di tempat tujuan. Dan Jake langsung saja memanggil Rosa. Danielle! Show him. Ternyata Jake dan Rosa sudah menyiapkan rencana untuk menghadapi Henry dan juga antek-anteknya. Tapi masalahnya Jake belum tahu kalau The Others akan datang malam ini. Karena yang Jake tahu serangan The Others akan datang besok malam. Because when they show up, we're gonna blow them all to hell. Singkatnya mereka mulai melakukan rencananya dengan memasang semua dinamit dalam tenda para wanita. Dan di sini Said akan menggunakan telepon milik Naomi untuk meminta bantuan. Tapi sinyalnya terhalang dengan sinyal milik Rosa. Dan Said berniat akan mematikan sinyalnya di menara radio. Tapi kampretnya, masalahnya bukan hanya itu saja. Karena mematikan sinyal milik Rosa saja tidak akan merubah apapun. Karena ternyata semua sinyal dari pulau ini sudah diblokir oleh sinyal milik Henry. Itu artinya mereka harus mematikan sinyal milik Henry yang ada di stasiun bawah air. Di sisi lain, dengan berat hati Desmond mengatakan kalau akan ada helikopter yang datang untuk membawa Claire dan juga anaknya. Tapi kabar buruknya, sebelum itu terjadi maka Charlie akan meninggal. Dan Desmond tidak bisa untuk mencegahnya lagi karena kali ini Charlie harus meninggal. I'm sorry, brother. This time you have to die. Mendengar hal itu, Charlie tidak marah dan memutuskan untuk menulis 5 hal yang paling mengedankan dalam hidupnya. Kemudian Desmond mengatakan bagaimana Charlie bisa meninggal. There's a blinking yellow light above a switch. You're inside a hatch. Click the switch. It goes off. And then you drown. You just have to flip a switch. That's right. Sementara itu, Said berniat akan pergi ke stasiun bawah air untuk mematikan sinyalnya. Tapi Jake tidak setuju karena itu sama saja dengan misi bunuh diri. Apalagi stasiun tersebut pastinya akan dijaga. Tidak lama Charlie datang dan langsung mengatakan kalau dirinya akan pergi untuk melakukannya. Tapi tentu saja Jake melarangnya dan lebih memilih untuk fokus menghadapi kedatangan dari The Others. Tidak lama Harley langsung terkejut melihat kedatangan dari Carl menggunakan perahu dan Said langsung menangkapnya. No, it's okay. Tapi Sawyer menyuruh Said untuk melepaskannya. Di sini Carl mengatakan kalau mereka yaitu The Others akan datang untuk menculik para wanita, khususnya wanita yang sedang hamil. Dan mereka akan melakukannya malam ini juga, bukan besok malam. Because when your people show up here tomorrow night, we're gonna be ready for them. They're coming right now! No, they're coming tonight. Kemudian Carl langsung mengatakan hal tersebut kepada Jake. Dan Jake tidak menyangka kalau serangan dari The Others akan datang lebih cepat. Hal itu membuat Jake merasa khawatir karena ternyata dinamitnya belum siap untuk digunakan dan bahkan membutuhkan waktu 1 hari lagi. Tapi untung saja Said memiliki sebuah rencana dengan cara menembak dinamit tersebut. Tapi Said membutuhkan 3 orang termasuk dirinya dan juga 3 pistol untuk melakukannya. Dengan cepat Carl langsung memberikan pistol miliknya karena dirinya ingin ikut membantu. Dan di sini mereka memiliki 3 misi yang harus dilakukan.
Yang pertama, pergi ke menara radio untuk mematikan sinyal dari Rosa. Kedua, menyambut kedatangan dari The Others. Dan yang ketiga, pergi ke stasiun bawah air untuk mematikan sinyal milik Henry. Dan kali ini, Jack menyuruh kepada Charlie untuk mematikannya. Dan Desmond akan ikut bersama dengan Charlie. Tapi ternyata Claire tidak setuju akan hal itu. Dan mungkin saja hari ini adalah hari terakhir mereka untuk bertemu. Karena mungkin saja misi kali ini Charlie akan meninggal, seperti apa yang dikatakan oleh Desmond. I'll be fine, Claire. While I'm gone, don't worry about me. Okay. Dan Charlie juga memberikan salam perpisahan kepada Aaron. I love you. Be careful, Charlie. Sementara itu terlihat Bernard yang sedang berlatih menembak untuk menghadapi The Others. Kemudian Jack datang dan menyuruh kepada Said untuk membawa mereka semua pergi ke menara radio. Tapi Said menolaknya karena dirinya akan tetap di sini bersama dengan Bernard dan Jigsaw untuk menembak dinamit tersebut. Dan Said menyuruh kepada Jack untuk membawa mereka semua pergi ke menara radio. It's time for you to act like one. Lead them to the radio tower, Jack, and then take us all home. Sementara itu, Harley berniat akan ikut bersama dengan Charlie dan juga Desmond. Tapi dengan berat hati Charlie menolaknya karena badan Harley terlalu besar. Hal itu membuat Harley merasa kecewa dan langsung pergi. Dan Charlie langsung memeluknya. Karena mungkin saja ini adalah pertemuan terakhir untuk mereka berdua. Dan meminta kepada Harley untuk menjaga Claire bersama dengan anaknya. Dan mereka berdua pun langsung berangkat. We're here. Tapi di sini, Desmond yang tidak tega kepada Charlie menyuruhnya untuk tetap di atas perahu, sementara dirinya yang akan pergi. Tapi tiba-tiba... Dan ya, kali ini Charlie sudah siap kalau dirinya harus meninggal. Ditambah lagi malaikat maut sudah sangat marah karena setiap kali akan membawa Charlie, dirinya selalu saja digocek. Charlie pun langsung saja berenang seedan-edannya sebelum dirinya kehabisan oksigen. Hingga akhirnya Charlie berhasil sampai, tapi tiba-tiba... Sementara itu, Said sangat yakin dan percaya kalau Bernard dan juga Jigsaw adalah penembak yang hebat. Di sini Said mengatakan jika terjadi sesuatu, Said menyuruh kepada Jack jangan pernah kembali ke pinggir pantai untuk menolongnya, karena keselamatan mereka jauh lebih penting. I understand. Good luck. You too. Setelah itu mereka mulai bersiap-siap dan juga berpamitan. Karena mereka semua akan pergi bersama dengan Jack, kecuali Jigsaw, Bernard, dan Said. Dan Jigsaw menyuruh kepada Sunwa agar tetap bersama dengan Jack. Dan di sini Claire terus saja memikirkan Charlie dan merasakan ada sesuatu yang hilang. Setelah semuanya berkumpul, mereka pun langsung saja berangkat, termasuk si Sawyer. Di sini Charlie terus saja dihajar oleh si Montauk.
Karena setiap kali ditanya, Charlie terus saja berbohong. Who are you? Hey! How did you find out about this station? Liat told us. Stop! Hingga akhirnya mereka pun langsung menelepon Henry. Dan di sini Charlie semakin yakin kalau dirinya akan meninggal di tempat ini. Di sini Henry sangat kesal karena ternyata Juliet sudah berpihak kepada Jack dan menyuruh kepada Mikhail untuk pergi ke stasiun bawah air. Sementara Tom dan rekan-rekannya mulai mengamati tenda yang sudah diberi tanda oleh Juliet. Tents are marked with white coral, 3 of them. Juliet did her job. Dirasa situasi sudah aman. Dengan sangat hati-hati mereka pun langsung bergerak. Tapi sialnya, Jinso malah gagal menembak dinamit yang ketiga. Dan hal itu membuat rencana menjadi berantakan. Alhasil Jinso pun malah tertangkap dan dijadikan sandera. I got you, man! It's over! Hingga akhirnya, Sai dan Bernard pun harus tertangkap. Don't. I think we're off the trigger. Dan hal itu membuat mereka merasa khawatir, karena seharusnya terjadi 3 ledakan, tapi mereka hanya mendengar 2 ledakan saja. Tapi Jack mencoba untuk menenangkan mereka semua, meskipun dirinya sudah tahu kalau Said sudah gagal melakukan misinya. Tapi Jack tidak punya pilihan lain karena Said sudah menyuruhnya untuk jangan kembali apapun yang terjadi. Dengan berat hati mereka pun kembali melanjutkan perjalanan. Say live together, die alone to me, Jack. I'm gonna punch you in your face. It's gonna be okay. Everything's gonna be all right. It's okay. Let's go. Di tempat lain, Charlie yang sudah lelah terus saja dihajar. Mulai mengatakan tujuan dirinya datang ke sini hanya untuk mematikan sinyal milik Henry. Dan setelah itu, tempat ini akan tenggelam. I die. Sementara itu, Tom mengatakan kepada Henry kalau banyak teman-temannya yang meninggal. Karena ternyata mereka sudah membuat jebakan untuk menyambut kedatangannya. Tapi kabar baiknya, Tom berhasil menangkap 3 orang pelakunya. Di sini Henry menyuruh kepada si Tom untuk membunuh Jinso, agar Sai dan Bernard mau mengatakan kemana mereka pergi. Tapi Sai dan Jinso tidak merasa takut sedikit pun, meskipun dirinya harus mati. Tapi kampretnya, si Bernard yang merasa takut langsung saja mengatakan kalau mereka sedang pergi menuju ke menara radio untuk mematikan sinyal dari Rosa. Why in the hell are they going there? He has a satellite phone and they're gonna call her ship. How'd you know? Dan kenapa mereka bisa tahu kalau The Others akan datang malam ini? Karena seorang anak yang bernama Carl sudah mengatakan semuanya. Jelas saja, hal itu membuat Henry terlihat sangat marah. Kill him? Not yet. Singkat waktu, pagi pun datang. Henry akan pergi seorang diri untuk bertemu dengan Jack. Tapi Richard jelas saja tidak setuju karena hal itu sangatlah berbahaya. Tapi Henry tidak peduli sama sekali dan akan tetap untuk pergi. Dan Alec ingin ikut bersama dengan ayahnya. Sementara itu, Desmond yang baru sadar tiba-tiba saja dan ternyata itu adalah Mikhail. Dengan terpaksa, Desmond pun langsung berenang seedan-edannya.
Tapi di sini Charlie menyuruh kepada Desmond untuk bersembunyi karena ada 2 orang wanita yang menjaga tempat ini. Mendengar ada keributan, mereka berdua langsung melihatnya. Dan Charlie langsung saja bernyanyi agar mereka berdua tidak merasa curiga. Everybody, you all, everybody, you all, everybody. Sementara itu, Sawyer berniat untuk kembali ke pinggir pantai karena dirinya merasa khawatir kepada mereka bertiga. Tapi tentu saja Jack langsung melarangnya, karena hal itu sama saja dengan bunuh diri. Ditambah lagi Sawyer tidak memiliki senjata. Tapi Juliet langsung mengatakan kalau dirinya tahu tempat untuk mendapatkan senjata. Dengan berat hati Jack pun mengizinkan Juliet dan juga Sawyer untuk pergi. Wait up. Di tempat lain, si Montauk dibuat kesal oleh Charlie yang terus saja bernyanyi dan berniat untuk mengambil senjata di tempat Desmond bersembunyi. Bonnie. Oi. Mikhail? Dan ya, untung saja secara tidak langsung Mikhail sudah menyelamatkan Desmond. Tapi di sini Mikhail merasa aneh karena yang mereka tangkap adalah Charlie bukan Desmond. Dan Mikhail sempat bertanya di mana satu orang lagi. Tapi untung saja dengan pintarnya Charlie berhasil mengalihkan pembicaraan. Is that true? Setelah itu, Mikhail langsung menelepon Henry. Di sini Henry menyuruh kepada Mikhail agar membunuh Charlie untuk memastikan kalau sinyal tersebut masih menyala. Why are you sticking up for Sawyer? Because I love you. Sementara itu, ketika dalam perjalanan, Sawyer baru menyadari kalau Juliet sudah berbohong karena tidak ada tempat untuk mengambil senjata. Juliet sengaja berbohong karena dirinya ingin membantu untuk menyelamatkan mereka bertiga. Tapi ternyata tidak lama Harley datang dan berniat ingin membantu untuk menyelamatkan mereka. Tapi Sawyer melarangnya karena Harley hanya akan memperlambat dirinya saja. Jelas saja hal itu membuat Harley merasa kecewa untuk yang kedua kalinya. Sementara itu, ternyata si John masih hidup. Tapi di sini, si John yang sudah merasa putus asa berniat untuk bundir hingga akhirnya. Don't, John. Cuz, you have work to do. Di sini Rosa berniat akan tetap tinggal di pulau ini, meskipun Jack dan yang lainnya sudah berhasil diselamatkan oleh pesawat dari Naomi. Karena dirinya sudah sangat nyaman tinggal di pulau ini, tapi tiba-tiba dan ya, mereka semua langsung terkejut melihat Henry ada di hadapan mereka semua bersama dengan anaknya. Jelas saja hal itu membuat Jack terlihat sangat marah. Tapi kali ini Henry tidak berniat untuk menangkap mereka, tapi hanya ingin bicara empat mata dengan Jack. Kemudian Kate mulai melihat sekelilingnya untuk memastikan Henry datang dengan siapa saja. Just a moment of your time. There's only 2 sets of tracks, his and hers. Di sini Kate mengatakan kalau Henry datang hanya berdua saja, dan Jack pun langsung setuju untuk bicara dengan Henry. Di sini Henry mengatakan kalau kapal dari Naomi dan orang-orangnya adalah orang jahat yang ingin menguasai pulau ini. Karena mereka sudah tahu bahwa tempat ini sangatlah spesial. Dan mereka tidak akan segan-segan untuk membunuh siapa saja yang ada di pulau ini. Oleh karena itu Henry meminta kepada Jack untuk menyerahkan teleponnya. Tapi jelas saja Jack tidak akan memberikannya, karena dirinya sudah tidak percaya lagi kepada Henry.
Kemudian Henry pun meminta kepada Jack untuk mengembalikan walkie-talkie miliknya. Setelah itu Henry langsung saja menghubungi si Tom yang sedang menyandra Said, Jigsaw dan juga Bernard. Di sini Henry menyuruh kepada si Tom untuk menghabisi mereka bertiga jika dalam waktu 1 menit Jack tidak memberikan teleponnya. Jelas saja hal itu membuat Jack menjadi galau karena harus memilih untuk menyelamatkan temannya atau tidak. Hingga akhirnya 40 seconds. No. It's 20 seconds now. 4, 3. No. I'm so sorry, Jack. Dan ya, hal itu membuat Jack sangat sedih sekaligus marah. Sementara itu, ternyata Mikhail mengabaikan perintah dari Henry dan justru menyuruh kepada si Montauk untuk mematikan sinyalnya. Tapi jelas saja si Montauk tidak setuju, karena jika melakukannya, sudah dipastikan tempat ini akan hancur hingga akhirnya. She makes an excellent point. I'm sorry, Bonnie. I too am following orders. Dan ketika Mikhail akan menghabisi si Montauk, tiba-tiba saja Hey! No, Des! Don't. We need her. Di sini Charlie bertanya tentang kode untuk mematikan sinyal tersebut. Si Montauk yang sudah sangat pasrah dengan baik hatinya memberitahu kode tersebut. Tapi karena kondisinya sudah sangat kritis, si Montauk hanya memberitahu kalau kode tersebut ada di dalam sebuah lagu. It was programmed by a musician. Good vibrations. Sementara itu, Jack membawa Henry dan menyuruh kepada Rosa untuk mengikatnya. Di sini Alec merasa kasihan kepada ayahnya yang sudah babak belur. What? Dan di sini Henry mengatakan kalau Rosa adalah ibu kandung dari Alec. Jelas saja hal itu membuat Alec dan Rosa terlihat sangat senang. Sementara itu, Jack mengatakan kalau Bernard, Jigsaw dan juga Said berhasil ditangkap. Dan Henry ingin menukar mereka bertiga dengan telepon milik Naomi. Tapi Jack menolak tawaran tersebut. Dan akibatnya mereka bertiga sudah dihabisi oleh anak buah dari Henry. Tapi ternyata mereka bertiga masih hidup. Mungkin saja Richard menyuruh kepada si Tom untuk tidak langsung membunuh mereka bertiga. Sedangkan dari kejauhan, Juliet dan juga Sawyer sedang mengawasi mereka untuk membuat sebuah rencana. Tapi tiba-tiba Stay in the bus, hero. Dan ya, dengan gagah beraninya, Harley berhasil menjadi pahlawan dengan menyelamatkan mereka bertiga. Stay right there, Tom. Dan di sini si Tom sudah menyerah dan mengakui kalau dirinya sudah kalah. Tapi tiba-tiba That's for taking the kid off the raft. Sementara itu Rosa membawa Henry dengan kedua tangannya diikat, layaknya seperti kambing. Kemudian walkie-talkie milik Henry yang dipegang oleh Jack tiba-tiba saja berbunyi. Di sini Jack cukup terkejut karena mendengar suara dari Harley. Harley menjelaskan kalau dirinya sudah berhasil menyelamatkan mereka bertiga. Jelas saja hal itu membuat mereka semua terlihat sangat senang. Apalagi Sunwa dan Rose yang tahu kalau suami mereka baik-baik saja. Tapi beda halnya dengan Henry yang terlihat sangat kecewa karena anak buahnya sudah gagal dalam menjalankan misinya. Kemudian Claire bertanya tentang kabar dari Charlie. Harley pun dengan percaya dirinya mengatakan kalau Charlie akan baik-baik saja.
Sementara itu, Charlie yang mengetahui kode dari lagu tersebut meminta izin kepada Desmond untuk mematikan sinyalnya. Dan Charlie pun langsung saja memasukkan kode tersebut. Setelah lampunya mati, Charlie berniat untuk pergi. Tapi tiba-tiba salah satu tombol berbunyi dan Charlie langsung saja menekannya. Charlie, Where are you? we're on an island. We're alive. Penelope. Dan ya, ternyata itu adalah Penny. Jelas saja hal itu membuat Charlie langsung terkejut. Ditambah lagi Penny sedang ada di dalam kapal untuk mencari mereka semua, termasuk pacarnya yaitu Desmond. Dan Charlie pun langsung saja memanggil Desmond, tapi Desmond tidak mendengarnya. Penny yang mendengar nama Desmond terlihat sangat senang dan berharap bisa bertemu kembali dengan Desmond setelah 3 tahun tidak bertemu. Kemudian Charlie bertanya apakah Penny satu kapal dengan Naomi yang berniat untuk menyelamatkan korban dari pesawat Oceanic Air. Tapi ternyata Penny tidak kenal sama sekali kepada Naomi. Jelas saja hal itu membuat Charlie langsung terkejut. Tapi di sini Desmond lebih terkejut ketika melihat mayat Mikhail sudah tidak ada dan ternyata dan ya, dengan disengaja Charlie malah menutup pintunya karena untuk melindungi Desmond agar tidak masuk. Desmond yang panik berusaha untuk menolong Charlie dengan memecahkan kacanya. Tapi apalah daya, kaca tersebut terlalu tebal untuk dihancurkan hingga akhirnya Desmond harus melihat detik-detik kematian dari Charlie yang membuatnya terlihat sangat sedih. Tapi sebelum meninggal, Charlie menuliskan sebuah pesan pada telapak tangannya. Dan ya, Charlie menuliskan kalau kapal yang akan menyelamatkan mereka bukanlah kapal Penny. Hal itu ternyata dirasakan oleh Aaron, anak dari Claire, yang tiba-tiba saja menangis. Hal itu juga membuat Naomi bisa mendapatkan sinyal untuk meminta bantuan pada kapalnya. Dan langsung saja mengatakan kepada Jack kalau Charlie sudah berhasil mematikan sinyalnya. Ditambah lagi mereka juga sudah sampai di tempat tujuan untuk mematikan sinyal dari Rosa yang selama 16 tahun masih menyala. Mereka pun langsung masuk ke dalam dan Rosa langsung mematikannya karena sekarang mereka sudah tidak membutuhkannya lagi. I can't get a signal in here. Karena tidak mendapatkan sinyal, Naomi langsung pergi keluar. I'm getting something. Tapi di sini Henry menyuruh kepada Naomi untuk mematikannya. Itu karena Henry sudah tahu kalau kapal dari Naomi bukan untuk menyelamatkan mereka semua, tapi awal dari kehancuran mereka dan juga pulau ini. Tapi sekali lagi Jack tidak percaya kepada Henry hingga tiba-tiba John! Dan ya, ternyata itu adalah ulah dari si John yang mencoba untuk menghentikan Naomi agar tidak menelepon kapalnya. Kemudian si John menyuruh kepada Jack untuk meletakkan telepon tersebut. Tapi Jack yang sudah sangat marah kepada si John tidak merasa takut sedikit pun dan langsung saja mengambil teleponnya. Kemudian Henry menyuruh kepada si John untuk menghabisi dan mengambil teleponnya hingga
Di sini si John menyuruh kepada Jake untuk menjatuhkan teleponnya. Karena jika tidak, maka si John tidak akan segan-segan untuk menembaknya. Tapi sekali lagi Jake tidak merasa takut sedikit pun, dan bahkan menyuruh kepada si John untuk melakukannya hingga akhirnya. Do it, John. Jack. You're not supposed to do this. Dan ya, ternyata si John tidak sanggup untuk melakukannya. Dan secara bersamaan telepon tersebut berhasil terhubung dengan kapal Naomi. Sedangkan si John lebih memilih untuk meninggalkan mereka semua. Karena si John juga sudah tahu kalau kapal tersebut akan membuat kehancuran di pulau ini. Itu karena sebelumnya si Ucup menyuruh kepada si John untuk menghentikannya. I'm one of the survivors of Oceanic Flight 815. Hell yeah, we can. Sit tight. Di sini mereka semua terlihat sangat senang karena mereka beranggapan kalau sebentar lagi kapal tersebut akan menyelamatkan mereka semua.